Bahasa yang baiknya apa pakai? Berkata yang sopan. Berkata yang sopan. Jadi kita hindari dengan kata tidak dan jangan. Ya, kita hindari berkata yang sopan. Pakai ya. Kemudian apa lagi nih? Tidak boleh makan setelah pada saat bel masuk kelas. Tidak boleh makan di kelas pada saat bel masuk kelas. Jadi kalau makan di kantin ya kalian makan di kantin, ya jangan pernah makan di kelas atau di luar kelas. Setuju? Terus apa lagi? Saling menghargai. Oke, saling menghargai. Baik, terima kasih kepada Guru sebelumnya. Sebelumnya Om Swastiastu. Baik, di pagi hari ini sedikit mengganggu aktivitas Bapak Ibu semuanya karena berkaitan tentang pembebasan atau diseminasi budaya tersebut modul 1.4 yang mana di dalam kurang lebih 1 bulan saya pendidikan guru penggerak dengan Ibu Hiriani sebagai fasilitator, kemudian pengajar praktik ada Ibu Kumala Dewi, dan ini harus dijelaskan, harus diseminasikan kepada Bapak Ibu yang ada di SMP Negeri 1 Kota. Baik, kita akan santai saja diseminasinya pada pagi hari ini, dan karena kita akan memulai kegiatan ini dengan seru-seruan, sudah pasti kita harus tersenyum gitu ya. Jangan ada yang ngambek, bahkan ada yang merasa lapang kelelahan karena lagi penuh aktivitas kita di pagi hari ini. Nah, kali ini sebelum kita mulai, alangkah baiknya untuk bisa mendapatkan kesepakatan bersama. Adapun kesepakatan forum diseminasi yang pertama adalah hadir sebelumnya pada forum, kemudian selalu tersenyum dan bahagia, itu juga pasti. Kemudian menghargai pendapat orang lain, berpartisipasi aktif dalam forum di pagi hari ini, kemudian juga mengapresiasi segala jawaban teman. Kira-kira apakah ada yang ditambahkan dari Bapak Ibu semuanya? Dari kesepakatan yang sudah dibuat, ada yang ditambahkan? Atau ada yang dikurangi? Cukup? Oke, cukup. Ini harus kita sepakati bersama. Ya. Oke, untuk selanjutnya kita akan bersenang-senang. Jadi sebelum ke materi pembahasan kita akan bersenang-senang. Jadi Bapak Ibu semuanya silakan siapkan perangkatnya. Silakan akses quizzes, silakan berquizzes untuk pagi hari ini.
silakan quizzes.com atau join.quizzes dicari ke grupnya, buku kodenya. Oke, silakan kodenya 762963. Cari di Chrome, joinmyquiz.com juga boleh atau quizzes.com juga boleh. Enter kodenya 762963. Kita akan memanjat gunung bersama-sama begitu ya. 762963. Oke, sudah ada yang masuk. NIR, Vanilla, P, Putu S, Randi S. Itu aja. Musik belum pernah sepi. Komang L, pertanyaan C ini komang D. Fadila, siapa Fadila? Mungkin saya nggak masuk kan? Ya, oke. Boleh. Boleh bisa diganti avatar, boleh dikirim reaksi juga boleh. Reaction. Belum bisa. Jadi Mulyati, Yudi A, Yudi, nah, oh Yudi yang kecil siapa Yudi yang kecil? Yudi ada di balik. Oh, besar. Sudah semua? Oke, bagaimana sudah ready? Oke, belum? Sudah. Oke, kita mulai. Sebentar. Boleh silakan. Kita mendaki bersama-sama. Ya, oke. Silakan jawab saja. Bu Komang L sebenarnya Yudi aja. Yudi A. Ada di Hokkaido. Masih di Komang L. Oh, ada Ibu Devi Risma. Siapakah
Di atas di puncak sudah ada Bu Emi. Di puncak Gunung Puji sudah Bu Emi bertengger, disusul oleh Pak Pandi, kemudian Pertanian C, ada Bu Suka. Wah, siapa yang menggetarkan dunia? Ada yang menggetarkan dunia gitu ya. Boleh.
satu lagi. Ya, Oke, top score ada Ibu Emi Risma, Bapak Tayo, Bapak Simpul Sudihata, Simpul Bros, Emi. Itu ya. Oke, jadi ini bisa jadi pilihan juga Bapak Ibu untuk menggunakan kelas sebagai bahan evaluasi, pretest dan jadi bersenang-senang adalah dengan cara menjawab pretest seperti ini. Oke. Oh iya. Boleh. Silakan Ibu. Sebentar ya, karena ini koneksinya lumayan lambat ya. Ya, oke Bapak Ibu, jadi tadi sudah kita mencoba untuk senyum, kemudian juga kesepakatan juga sudah, kemudian bersenang-senang dengan menggunakan krisis juga sudah. Kali ini kita akan langsung ke materinya, ya. Nah, jadi Bapak Ibu, seorang guru yang baik, begitu ya, harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti yang pertama disiplin positif, kemudian hukuman dan konsekuensi, keyakinan jelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, restitusi dan juga segitiga restitusi. Nah, yang pertama kita akan coba untuk memahami terkait dengan disiplin positif. Nah, kali ini saya akan mencoba dengan permainan. Permainannya adalah cobalah duka, begitu ya. Jadi Bapak Ibu silakan dipikirkan sesuatu yang berharga yang Bapak Ibu miliki, baik itu benda, baik itu rahasia, baik itu hal-hal yang berharga pokoknya. Silakan dipikirkan, jangan dikasih tahu. Sudah dipikirkan, sudah menemukan sesuatu yang berharganya? Boleh benda, boleh rahasia, boleh apapun itu. Sudah? Oke. Kalau sudah, silakan taruh di tangan kanan dan tangan kiri dikepalkan. Oke. Oke, sudah ya. Nah, sudah dikepalkan. Kemudian silakan menawarkan untuk membuka kepala kanan tersebut dengan Bapak Ibu langsung memiliki mobil yang Bapak Ibu idamkan apa ya? Mobil apa yang sekarang sedang tren? Mobil Alphard ya. Oke, sesuatu yang Bapak berharga, yang Bapak Ibu berharga miliki itu tadi digunakan dengan mobil Alphard yang saya
Kebalikan, apakah Bapak Ibu memberikan hal tersebut? Tidak, oke. Kemudian saya isi dengan mobil, kemudian dengan uang 5M, begitu. Apakah diberikan? Ada yang memberikan? Tidak. Kemudian diisi dengan villa, gitu misalnya. Apakah ada yang memberikan? Ada yang punya rasa? Ada, saya akan berikan saja begitu. Ada? Tidak ada? Oke, saya pengen tahu alasannya kenapa tidak ada. Oke, karena pertimbangan kebutuhan. Oke, jadi saya akan berikan saja sesuatu yang berharga ini, begitu ya. Kemudian yang tidak memberikan karena apa? Yang menjawab, kenapa masih butuh mempertahankan sesuatu yang berharga ini? Oke, karena memiliki kisah atau story yang berharga, jadi mau dikasih apapun tidak akan saya berikan, begitu ya. Nah, sama halnya ketika kita umpamakan seperti murid, ya. Kalau murid tersebut mau kita kontrol, gitu ya, itu mungkin karena kehendaknya, bukan karena keinginannya, begitu ya. Karena sejatinya murid tersebut mau berubah, ya, itu memang karena ada motivasi intrinsik dari dirinya, bukan karena arahan dari kita, gitu ya. Itu yang dimaksud dengan teori kontrol. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Bapak Ibu juga akan memberikan segala sesuatu ada di kontrol diri Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu ingin memberikan, dia akan punya alasan tertentu. Ketika tidak memberikan, juga akan sama punya alasan tertentu. Kan begitu ketika kita umpamakan kepada murid kita. Jadi mau senada tinggi apapun atau dengan kekerasan fisik apapun, kalau misalnya dari dalam diri anak tersebut tidak mau berubah dan anak diri tersebut tidak mau membuka dirinya, kita sebagai seorang guru tidak akan berhasil untuk mengarahkan anak tersebut, ya. Dan tugas kita adalah bagaimana untuk menarik atau menumbuhkan motivasi intrinsik atau keyakinan diri dalam murid tersebut. Itu tugas kita, ya, menuntun dan juga mengarah seperti ini. Jadi itu termasuk salah satu teori kontrolnya. Nah, jadi ilusi guru mengontrol murid. Jadi pada dasarnya seperti yang saya sampaikan tadi, kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid tersebut. Jadi hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Begitu ya. Jadi ketika murid tersebut kekeh dengan dirinya, berarti murid tersebut adalah tidak mau dikontrol. Tetapi kalau murid tersebut mau, itu berarti dia mengizinkan untuk dikontrol, untuk kita didik bersama. Jadi, ya. Jadi saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Jadi teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai pun. Begitu intinya. Jadi sekali lagi, kita sebagai seorang guru tidak bisa memaksa murid untuk menjadi berubah kalau tidak muncul dari dalam dirinya. Dan sekarang masih bisa dikontrol itu karena anak tersebut mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Jadi bagaimana caranya untuk menggali agar anak tersebut bisa membuka dirinya atau mengizinkan dirinya untuk dikontrol? Itu yang perlu kita pahami terkait dengan kebutuhan dasarnya, terkait dengan bagaimana caranya kita berkomunikasi, menerapkan segitiga restitusi, kemudian posisi kontrol kita di restitusi sebagai seorang guru. Nah, itu yang perlu kita pahami. Oke, itu salah satunya. Kemudian, nah, seperti yang sampaikan tadi, jadi disiplin positif itu merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan itu seperti apa saja? Menghargai, saling menghargai, saling menghormati, menjaga kebersihan, kemudian apalagi ya kira-kira nilai kebajikan ya? Memiliki etika dan sopan santun dan sebagainya.
Kemudian disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Ya, jadi seperti itu. Jadi segala sesuatu berawal dari diri kita sendiri. Kita lanjutkan terkait dengan hukuman dan konsekuensi. Jadi Bapak Ibu apakah tahu apa kira-kira perbedaan dengan hukuman dan konsekuensi? Kalau misalnya kita meminta murid keliling lapangan, saya gitu ya, saya meminta murid keliling lapangan karena menggunakan sepatu putih, itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Kemudian saya sebagai guru bahasa Bali itu punya kesepakatan kalau tidak membuat tugas, siswa silakan belajar di perpustakaan. Itu hukuman atau konsekuensi? Oke. Nah seperti itu. Jadi apa kira-kira perbedaan hukuman dan konsekuensi? Kalau hukuman itu seperti yang Bapak tadi katakan, hukuman itu langsung diberikan saat murid melakukan kesalahan. Kalau konsekuensi sebelumnya sudah ada kesepakatan yang dibuat, ketika dilakukan pelanggaran kesepakatan maka akan didapatkan konsekuensi. Seperti itu ya, benar dulu. Jadi itu banyak sekali. Yang itu hukuman lebih kepada sepihak ya, jadi lebih kepada sepihak. Kita kepada guru, kita kepada murid dan murid belum menyepakati hal itu, begitu ya. Yang memang peraturan dibuat oleh guru dan juga warga sekolah. Nah kalau konsekuensi kita bersama dengan murid itu membuat kesepakatan. Jadi kalau itu dilanggar berarti konsekuensinya sudah dicatat bersama-sama seperti apa. Begitu, oke. Jadi coba kita mempelajari terkait dengan studi kasus ini. Ya, IPA kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar buku di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan IPA menjadi guru dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa dan malahan minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang hidungnya. Nah, apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Jadi mengapa? Kemudian menurut Bapak Ibu, tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi. Mengapa itu? Ya. Jadi tindakan Pak Seno itu adalah Pak Seno itu menanyakan pertanyaan kepada IPA. Kemudian IPA tiba-tiba gugup. Kemudian IPA diminta untuk maju ke depan, berdiri depan kelas sambil menunjuk hidungnya, seperti itu ya. Nah, apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Mengapa? Mengapa tidak setuju? Oke, terima kasih atas waktunya. Di sini saya pribadi tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh Pak Seno. Kenapa tidak setuju? Yang pertama, itu bisa membuat mental IPA menjadi kurang atau apa sih namanya? Down. Ya, itu yang pertama. Terus yang kedua, teman-teman IPA menertawakan. Ya. Di satu sisi IPA mental IPA menjadi down dan di sisi lain kelas yang menjadi sedikit gaduh
antara hal yang dilakukan oleh Pak Seno tersebut. Itu terus menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah sebuah hukuman? Kalau menurut saya sendiri, tindakan Pak Seno terhadap IPA itu adalah sebuah hukuman. Adalah sebuah hukuman. Kenapa? Karena di sini tidak dijelaskan bahwa sudah membuat kesepakatan kelas. Ya, kan tidak dijelaskan ya. Tidak membuat kesepakatan kelas sehingga Pak Seno dengan sepihak menyuruh IPA untuk maju ke depan dan menunjuk ibunya. Oke, mungkin itu saja pendapat dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih luar biasa. Dua setuju. Jadi tidak setuju karena itu ada dampak berkepanjangan gitu ya. Kemudian yang kedua itu termasuk hukuman karena tidak ada kesepakatan yang tertulis di sana gitu ya. Ada lagi Bapak Ibu yang memberikan komentar yang berbeda atau menambahkan? Pak Roman? Baik, terima kasih. Seperti apa yang disampaikan oleh Bu Guru tadi, mungkin saya kurang setuju dengan tindakan yang dilakukan oleh Pak Seno. Langkah baiknya tindakan yang dilakukan oleh Pak Seno tersebut kita mereview kembali tentang apa yang menjadi kesepakatan yang ada di dalam kelas, sehingga suasana kelas yang biasa itu tidak menjadi gaduh kalau kita mengingatkan tentang kesepakatan kelas. Kemudian menurut saya yang nomor 2 itu merupakan hukuman. Jadi karena ini merupakan hukuman, itu akan menimbulkan suatu luka yang mendalam bagi siswa tersebut yang akan diingatnya terus walaupun dia nanti sampai sudah tamat sekolah. Seperti itu. Jadi hal-hal lainnya kita tanamkan nilai-nilai positif walaupun anak tersebut terlihat melakukan istilahnya kesalahan, tapi kita berikanlah sebuah motivasi yang mampu membangkitkan di dalam dirinya untuk belajar. Terima kasih. Oke, luar biasa. Oke. Ya, jadi kita sepakat dengan jawaban dari Pak Roman dan juga Bu Putu. Sepakat ya? Ada yang mau menambahkan? Sepakat? Oke, jadi sama ya. Jadi apa yang tindakan Pak Seno itu memberikan dampak yang berkepanjangan gitu. Jadi kita sebagai seorang guru tentunya harus memiliki komunikasi yang positif agar nanti tidak menjadi down mentalnya, kemudian ada traumatisnya dan sebagainya. Dan yang dilakukan Pak Seno juga merupakan sebuah hukuman karena Pak Seno itu tidak melaksanakan kesepakatan seperti yang disampaikan tadi. Tentunya kita di kelas juga harus memberikan harus kita membuat kesepakatan antara guru dan juga murid tersebut, begitu ya. Jadi sudah luar biasa terkait dengan hukuman dan konsekuensi dari pemahaman Bapak Ibu. Nah, jadi hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Jadi anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dan dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum ataupun sesudahnya. Kemudian kalau konsekuensi bersifat terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Jadi umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi akan diterima bila ada pelanggaran. Ada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek saja, gitu ya. Jadi kalau jangka panjang itu lebih ke dampak dan mentalnya itu lebih ke hukuman, gitu ya.
Jadi konsekuensi sudah kita sepakati bersama. Jadi sekarang kita pilih hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi sudah pasti. Oke, jadi sudah memahami terkait dengan hukuman dan konsekuensi. Kali ini kita ke keyakinan kelas ya Bapak Ibu. Nah, ada lagi. Kita tentu sudah membuat peraturan kelas. Nah, apa yang membedakan peraturan kelas dan keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja yang dibuat? Kenapa harus ada keyakinannya? Ada yang Bapak Ibu mau berpartisipasi? Apa yang membedakan peraturan kelas dan keyakinan kelas? Baik, terima kasih. Yang coba menjawab, apa yang membedakan peraturan kelas dan keyakinan kelas? Mungkin ya. Kalau peraturan kelas itu dibuat sebuah aturan yang harus ditaati oleh seluruh anggota kelas. Kalau keyakinan kelas itu dibuat dulu berdasarkan kesepakatan apa yang yakin bisa diikuti peraturannya, dibuat disepakati baru diterapkan seperti itu. Mengapa tidak peraturan kelas saja yang dibuat? Mungkin dari satu pihak, dari siswanya tidak bisa mentaati yang dibuat oleh guru, jadi tidak akan efektif di dalam kelas. Betul sekali. Ada yang ngomong lagi? Sudah? Boleh. Sekali lagi terima kasih atas waktunya. Menambahkan sedikit dari Bu Emi, menurut yang kalau peraturan kelas, karena peraturan itu dibuat tidak sesuai dengan kondisi kelas kita sendiri. Itu kalau keyakinan kelas seperti yang dikatakan Ibu Emi, kita harus membuat kesepakatan terlebih dahulu sehingga kita bisa yakin hal-hal apa saja yang bisa kita selesaikan dalam kelas tersebut. Terus mengapa tidak peraturan kelas saja yang dibuat? Kadang orang berpikir orang berpikir seperti ini. Peraturan dibuat untuk dilanggar. Jadi makanya lebih baik dibuat keyakinan kelas daripada peraturan kelas. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih waktunya. Menurut saya peraturan kelas itu dibuat untuk mengatur bagaimana nantinya guru dan murid akan belajar. Maksudnya peraturan yang dibuat untuk mengikat semua murid yang ada di kelas itu yang bersifat tegas. Contohnya, seperti contoh aja untuk memperjelas penjelasan saya. Misalnya kalau kita buat tugas, konsekuensinya apa? Kalau tidak menjaga kebersihan, konsekuensinya apa? Itu menurut saya peraturan kelas. Sedangkan untuk keyakinan kelas, seperti tadi yang saya lihat di soal, keyakinan kelas itu ada hubungannya dengan nilai-nilai. Dan misalnya, contohnya adalah kita membuat murid saling menghormati satu sama lain, kita menghormati walaupun berbeda agama, berbeda suku, seperti itu. Keren. Ada lagi? Bapak Ibu, sepakat ya dengan 3 pendapat dari teman-teman kita itu sudah mencakup semuanya, gitu ya. Jadi peraturan kelas itu lebih bersifat memaksa, gitu ya, lebih bersifat memaksa. Jadi harus gitu ya. Dan itu peraturan kelas biasanya tidak akan membuat peserta didik itu sadar. Nah, yang lebih sadar terkait dengan perilakunya di kelas itu adalah keyakinan kelas, karena sudah disepakati dan sudah diyakini nilai-nilai kebajikan apa yang mencakup di dalamnya, begitu Bapak Ibu. Jadi sudah merangkum semua apa yang menjadi penjelasan terkait dengan peraturan kelas dan juga keyakinan kelas. Nah, kalau ini mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Mengapa kita harus menggunakan helm? Betul. Ya, ini keselamatan. Oke. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan?
nih Pak Ketua ya. Kesehatan dan juga keselamatan. Nah, ya. Jadi hal itu yang harus kita yakini begitu, dan dengan cara seperti itu kita meyakini tentu kita akan berubah. Kalau itu diatur dan menjadi peraturan, itu seperti yang disampaikan tadi, peraturan dibuat untuk dilanggar, begitu. Tidak akan tidak akan ada perubahan di dalam dirinya. Karena kalau dengan keyakinan kelas, ini sudah kita yakini bersama antara guru dan juga murid, bukan sepihak ya, bukan murid saja ya, tapi guru juga. Misalnya hadir tepat waktu itu, misalnya kita sudah membuat keyakinan seperti itu. Tetapi itu kita sendiri sebagai guru yang melanggar, seperti wali kelas ya, saya di wali kelas itu, kita sendiri yang melanggar, tentu kita juga harus meminta permohonan maaf, karena kita sebagai guru tentu ada kegiatan-kegiatan sebelumnya yang lumayan sibuk, tetap seperti itu. Dan saya biasanya begitu, mohon maaf anak-anak bapak terlambat masuk karena begini. Nah, kalau misalnya harus itu kepada si anak, karena si anak tidak memiliki kegiatan apapun, tentu itu yang harus dikuatkan lagi, bahwa harus disiplin betul kalau untuk di peraturan kelasnya, gitu. Oke. Nah, terkait dengan contoh keyakinan kelas, ini keyakinan kelas yang sudah saya buat yaitu dengan kelas 8A, untuk videonya, untuk video pembuatannya juga sudah ada. Ini video dari hasil anak-anak menempelkan sticky notes. Itu di keyakinan kelas itu ditulis kalimat-kalimat negatif, Bapak Ibu. Ya, misalnya tidak boleh membuli. Nah, itu kan kalimat negatif. Jangan membuat sampah sembarangan. Itu negatif. Tidak boleh berkata kasar. Itu kata-kata negatif. Ya, jadi bagaimana caranya untuk membuat keyakinan kelas dari kalimat-kalimat atau kata-kata negatif tersebut menjadi kalimat positif. Kalau tidak boleh membuli, biar tidak ada kata tidak dan tidak ada kata jangan, kita ganti dengan kata apa? Ya, saling menyayangi dan menghormati, atau dibuat berkata yang sopan. Jadi nilai kebajikannya apa? Saling menyayangi dan menghormati. Begitu. Kemudian anak-anak bilang seperti ini, tidak boleh makan di kelas. Itu Pak, itu harus itu keyakinan kelas kita. Kemudian kita sepakati mencari kalimat positifnya, makan pada tempatnya. Nah itu kalau nilai kebajikan apa? Makan pada tempatnya. Kebersihan juga ya, kebersihan. Oke. Kemudian saling menghargai. Itu di kalimat positif. Di kalimat negatifnya tidak boleh mencontek gitu kalau salah. Tidak boleh mencontek. Jadi diubah nilai jadi kalimat positif, yakni saling menghargai. Kemudian juga piket Pak, piket harus semuanya hadir tepat waktu. Sampah tidak boleh ada di sekitarnya. Gitu. Kemudian ganti kalimat positifnya menjadi menjaga kebersihan. Terus juga harus saling tolong menolong. Kemudian ganti menjadi menolong teman. Jadi seperti itu keyakinan kelas 8A yang sudah saya buat begitu. Jadi intinya kalimat-kalimat negatif dijauhkan, diganti kata tidak dan kata jangan itu diusahakan untuk tidak tercantum di keyakinan kelas. Jadi kita ubah menjadi kalimat-kalimat positif karena ini menjadi keyakinan kelas kita. Jadi kalau misalnya ada anak yang berkata sopan atau tidak membuli, kita yakinkan. Kan kamu meyakini bersama kalau membuli itu tidak boleh. Berarti keyakinan kelas apa yang sudah kamu lakukan? Begitu. Oh, berkata yang sopan Pak. Nah, kedepannya kamu ingin menjadi murid yang seperti apa? Oh, murid yang tidak akan mengejek teman Pak. Nah, seperti itu kan menjadi memunculkan motivasi dalam diri dari murid tersebut. Tidak kita yang kamu jangan yang membuli ya. Nah, kalau bilang jangan membuli itu seperti yang disampaikan tadi, kita mengatakan hal tersebut akan dolar mentah-mentah sama si anak. Karena zaman sekarang itu berbeda dengan zaman di kita dulu, begitu ya. Jadi seperti itu, Bapak Ibu. Kemudian itu di keyakinan kelas. Keyakinan kelas apakah ada yang perlu kita diskusikan? Ya, sudah pasti. Jadi diusahakan selain di wali kelas,
guru juga harus membuat keyakinan kelas begitu ya untuk sama-sama dipel kalau bisa seperti itu. Tapi kalau tidak, khusus di wali kelas juga disiapkan. Nah kali ini kita ke 5 kebutuhan dasar manusia. Nah setiap manusia atau setiap murid seperti itu oleh guru ya. Jadi ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal ini sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi dia ulangi, ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Contoh, membuli. Berarti kebutuhan dasar apa yang ingin mereka dapatkan kalau membuli? Kemungkinan kesenangan dan kasih sayang juga. Kesenangan apa? Oh iya, saya rasa senang ketika membuli teman. Itu ya. Kasih sayang juga dan rasa diterima, ingin mencari pengakuan, dipanggil guru, gitu ya. Penguasaan juga. Saya yang senior di sini, saya menguasai sekolah ini, atau saya yang lebih keren di kelas ini, begitu. Itu sebenarnya kebutuhan dasar yang ingin anak-anak tersebut atau murid kita tersebut ingin penuhi. Jadi ada 5 Bapak Ibu, ada bertahan hidup, kemudian ada kesenangan, ada kebebasan, ada kasih sayang dan rasa diterima, dan juga ada penguasaan. Begitu ya. Jadi kalau kesenangan seperti tadi, saya merasa senang melakukan ini, gitu ya. Kasih sayang dan rasa diterima, saya ingin tetap disayangi. Biasanya anak-anak mencari pengakuan perhatian. Gitu. Kemudian bertahan hidup tentu terkait dengan asupan makanan. Gitu ya, itu kebutuhan dasar dari manusia. Nah, kita ke studi kasus yang pertama. Ibu Nyoman, guru wali kelas 8A, sedang bingung menghadapi salah satu murid di kelasnya, Joni. Beberapa anak telah mengeluhkan Joni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika kita, ya sebagai bapak ibu guru, menghadapi situasi seperti Ibu Nyoman, apa yang akan kita lakukan? Menurut kita, kira-kira alasan Joni melakukan hal itu seperti apa? Sekali lagi, Ibu Nyoman, guru wali kelas 8A, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Joni. Beberapa anak telah mengeluhkan Joni yang sering kali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika kita menghadapi situasi seperti Ibu Nyoman, apa yang akan kita lakukan? Menurut kita, kira-kira alasan Joni melakukan hal itu apa? Baik, terima kasih. Dari studi kasus yang ditampilkan, mungkin apa yang dilakukan sebagai guru jika menghadapi situasi tersebut. Mungkin ditanyakan mungkin bicara berbulan apa, ditanyakan apa penyebab Joni meminta bekal makan siang ke teman-temannya. Mungkin itu. Kemudian menurut Anda kira-kira alasan Joni melakukan hal itu? Mungkin dia tidak membawa bekal dari rumah, tidak ada uang untuk berbelanja, sehingga untuk bertahan agar tidak kelaparan dalam pembelajaran, dia meminta bekal temannya walaupun dengan memaksa. Berarti kebutuhan dasar apa? Bertahan hidup. Yes. Keren ya, lengkap sekali, luar biasa. Ada lagi? Nah, sama? Ada lagi? Sama? Oke. Ya, yang pertama benar seperti yang disampaikan Ibu. Ya, karena dia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Maka kebutuhan dasar yang sedang bisa dipenuhi oleh Joni adalah bertahan hidup atau survival. Ya, jadi itu kita harus tahu apa sebenarnya si anak ini ya sebelum kita menjatuhkan hukuman atau konsekuensi terhadap anak tersebut. Kita harus tahu kebutuhan dasar mereka apa.
Kemudian yang kedua, karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia ketika melaporkan tindakan ini pada gurunya, dan gurunya memberitahu orang tuanya sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Joni adalah kasih sayang dan rasa diterima. Jadi begitu ya. Jadi di rumahnya tentu kurang dapat kasih sayang. Kemudian kita di sekolah, anak tersebut ingin mendapatkan kebutuhan dasar yang seperti itu. Jadi begitu ya. Kemudian, nah, karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Joni sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan atau penguasaan, gitu ya. Jadi dia merasa bahwa saya berkuasa dan teman-teman saya takut begitu saya. Ini anak ini, gitu ya. Jadi itu sudah 3 yang kita dapat alasannya. Kemudian yang keempat, karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama, oleh karena itu dia mencoba makanan teman-temannya yang beragam-ragam, gitu ya. Maka Joni sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasar akan kebebasan. Ternyata anak ini yang bebas loh, gitu. Bemat banget, nasi kuning gitu ya. Ternyata anak-anak yang lain bawa bekal makanan yang lainnya pengen mencoba. Oh ternyata dia pengen kebebasan, tapi kita tidak tahu alasannya. Ujuk-ujuk marah-marah atau enggak langsung pulang kamu gitu misalnya. Nah itu, jadi ternyata kebebasan, gitu ya. Kemudian yang kelima, karena dia melakukannya iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah teman-teman yang kesal karena diambil makanannya, dan menurut dia ekspresi teman-teman yang lucu, gitu ya. Saya suka lihat teman-teman yang kesel, gitu ya. Saya suka nyadain aja bu, gitu misalnya ya. Maka berarti dia sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Dia senang bikin teman-teman kesel, nangis, gitu. Dan berarti dia ingin memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Dia kan lumayan terbuka pemahaman kita terkait sebenarnya si anak ini melakukan ini, kita harus cari dulu kebutuhan dasar apa sebenarnya yang sedang ingin dipenuhi anak ini. Gitu ya. Sepakat Bapak Ibu? Oke, jadi sudah, jadi 5 kebutuhan dasar sudah kita pahami bersama. Nah, kita ke 5 posisi kontrol guru atau 5 posisi kontrol di restitusi. Jadi ada 5 posisi kontrol kita Bapak Ibu ya. Yang pertama sebagai penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan juga manajer. Dari kelima posisi ini yang mana sering sekali kita lakukan? Penghukum dan pembuat rasa bersalah. Oke, ada lagi? Itu paling sering. Oke. Padahal secara tidak langsung 5-5 juga pernah kita lakukan gitu ya. Oke. Menjadi teman. Oke. Ada lagi? Yang mana kira-kira? Pemantau. Yang paling sering penghukum. Oke. Manager. Oke, ya, oke. Jadi sebenarnya di dalam suatu lingkup pendidikan tentu ada yang harus halus, ada yang harus tegas. Karena kalau tidak begitu tentu tidak akan ada dinamikanya, begitu ya. Ada yang memang harus disegani, ada yang memang harus ikut ngalir dalam suasana tersebut, gitu. Nah, kira-kira kalau penghukum itu seperti apa kalimat yang dilakukan untuk membuat rasa bersalah seperti apa, teman, pemantau, dan manajer. Nah, kalau saya sih dari dulu pernah melakukan kelima-limanya. Kalau ditanya yang mana kira-kira lebih ke teman sebenarnya, lebih ke teman. Tetapi teman itu juga tak baik, kira-kira itu. Jadi teman ini tak baik. Nah, kira-kira yang mana yang paling baik dan sangat dianjurkan untuk kita memiliki posisi kontrol seperti sekarang?
Nah, kita kontrol dari luar. Nah, identitas gagal dari si anak mengontrol dari luar. Kontrol dari luar itu adalah kan kita yang mengontrol si anak, gitu ya, bukan dari dalam dirinya. Gitu. Yang pertama adalah penghukum. Jadi kalau penghukum itu menghadir, menunjuk-nunjuk, menyakiti dan juga menyindir. Nah, kalau pembuat rasa bersalah, berceramah, mengatakan seharusnya kamu begini, gitu ya. Ibu kecewa dengan sikap kamu, gitu. Kamu sudah tahu saya lelah sekali, saya stres loh. Jadi ya mereka si anak kan gini, waduh, saya salah ini, kan gitu ya. Si anak bilang si murid itu bilang seperti itu. Oh itu, aduh, gitu ya. Kemudian yang teman membuat alasan untuk muridnya. Saya juga sering begitu. Oh, udah tenang aja, nanti bapak yang menghandle. Itu bapak salah, gitu kan? Itu salah itu ya. Itu salah itu sebenarnya. Ayo lakukan, kamu kan demi saya biasanya nggak dimarahin sama kepala sekolah. Nah itu teman ya, sebenarnya itu nggak baik. Kemudian masa kamu nggak mau sih? Kan sudah pernah ibu bantu, kamu nggak mau? Itu bisa. Nah itu kan menjadi ketergantungan dari anak-anak kita kalau kita sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau, ini menghitung dan mengukur, ya. Kemudian apa peraturannya? Apa peraturannya yang sudah dilakukan di sekolah ini? Kenapa kamu seperti ini? Seperti itu, ya. Apa keyakinan kelas yang sudah kita yakini bersama? Itu sebagai pemantau. Kemudian yang bisa dibilang sebagai identitas berhasil atau kontrol diri, yakni menghargai diri sendiri, yakni posisi kontrol kita sebagai manajer. Kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan, kemudian apa yang kita yakini ya anak-anak, gitu ya. Apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Ya. Kemudian apa kamu ingin menjadi anak seperti apa? Bagaimana kamu mencari solusi dari masalah ini? Nah, kamu membuli ini, terus bagaimana kamu mencari solusi terkait dengan membuli ini? Teman si A merasa kalau kamu membuli itu menyakiti hatinya. Jadi bagaimana kamu mencari solusi itu? Jadi dia akan mencari, bukan tidak berikan pilihan ya, dia akan mencari sendiri. Oh saya akan minta maaf Pak Ibu. Jadi kan dia akan memunculkan dari dalam dirinya kalau dia mau minta maaf. Itu akan menjadi menguatkan pribadi dari si anak kalau di ya. Kemudian kalau kaitannya dengan dunia kualitas, tentu murid akan meletakkan dirinya sebagai individu yang positif, gitu ya. Jadi nggak merasa kita ini atau murid tersebut kan kadang membuli itu secara tidak sengaja, atau memukul secara tidak sengaja, gitu ya, dengan emosinya dia, nggak bisa dikontrol. Nah, ketika kita marahin atau kita kasih tahu itu kata-kata yang tidak sengaja muncul itu adalah malah memunculkan, kan begitu ya, secara tidak sengaja, dan kita semua pasti melakukan itu secara tidak sengaja. Nah, jadi kita kuatkan pribadinya dengan mengapa kamu melakukan itu. Ya. Jadi sikap kamu seperti itu pasti ada alasannya, gitu ya. Apa alasannya kalau boleh Bapak Ibu tahu? Tentu gitu ya. Jadi itu dari 5 posisi kontrol. Jadi kira-kira menurut Bapak Ibu yang kita sepakati bersama dari 5 posisi kontrol itu yang baik itu mana? Manajer ya. Oke. Jadi manajer yang perlu untuk kita tingkatkan. Tapi namanya kita manusia, secara tidak langsung pasti akan pernah berbuat salah kan gitu. Ya, secara tidak sengaja mengucapkan kalimat-kalimat begitu. Nah, kali ini kita ke segitiga restitusi yang terakhir. Jadi sebelumnya mungkin ada Bapak Ibu yang sudah memahami terkait dengan segitiga restitusi ini. Kalau menurut Bapak Ibu apa segitiga restitusi? Restitusi gitu. Lupa ya. Jadi kalau restitusi ini, nah restitusi ini adalah dialog antara guru dan juga murid untuk mencari solusi dari permasalahan yang didapat dan akan menguatkan nilai mandiri dan juga bertanggung jawab dari murid, gitu ya.
Jadi murid tersebut yang akan mencari solusinya, bukan kita yang memberikan solusi. Ya, jadi makanya profil belajar Pancasila yang kita dapatkan di sana adalah terkait dengan kemandirian. Nah, ada tiga dari segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, terus menanyakan keyakinan. Nah, apa kalimat-kalimat yang kita lakukan ketika mendapatkan permasalahan satu masalah, yaitu masalah kemarin saya membuat dialog terkait dengan segitiga restitusi, mempraktekkan langsung maunya bikin skenario gitu terkait dengan permasalahan, dan pas pada saat tersebut ada si anak dari kelas 8A yang melapor gitu, kalau anak ini mukul bangku di kelas gitu pada saat jam kosong gitu ya. Nah, pada saat itu pemahaman saya terkait dengan restitusi langsung dipraktekkan kan gitu. Jadi yang pertama yang saya lakukan adalah menstabilkan identitas. Jadi apa yang Bapak dengar atau Bapak dapatkan laporan kalau kalian tadi itu memukul bangku. Nah, kalau boleh tahu mengapa kamu melakukan itu, pasti menyampaikan. Nah, Bapak tahu Bapak pun pernah, nah begitu ya, Bapak pun pernah melakukan suatu kesalahan pada saat Bapak menjadi murid dulu, tidak ada jam kosong, pasti Bapak akan bermain-main, gitu ya. Dan tentu bermain-mainnya tetap menjaga keselamatan, menghargai teman, gitu ya. Itu Bapak juga pernah mengalami sebuah kejadian atau kesalahan yang Bapak alami, gitu ya. Terus dilanjutkan dengan validasi tindakan yang salah. Nah, kira-kira kalau validasi tindakan yang salah itu seperti ini kemarin saya sampaikan. Kalau boleh tahu Bapak, apa yang bisa kamu lakukan untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu buat? Kamu mukul bangku nih, kira-kira kamu mencari solusinya seperti apa? Memukul bangku kemudian itu merugikan teman kamu yang seperti yang kamu sampaikan tadi. Nah, apa yang kamu cari solusinya? Pada saat itu siswa menjawab, saya akan minta maaf kepada teman-teman sekelas saya. Saya tidak akan mengulanginya lagi, Pak. Kemudian terus saya tanya, kira-kira kamu nanti mau menjadi murid seperti apa? Murid yang lebih disiplin lagi, murid yang memahami keyakinan kelas, begitu. Kemudian ketika tidak ada guru pada saat jam kosong, apa yang akan kamu lakukan ke depan? Kan begitu. Oh, saya akan memilih untuk perpustakaan apa? Nah, itu jawabannya. Nah, oke, bagus. Nah, terkait dengan hal yang tadi kita menuju ke menanyakan keyakinan. Jadi kira-kira memukul bangku keyakinan kelas apa yang sudah kita langgar, yang sudah kamu langgar, gitu ya? Keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Terus dia menjawab, kalau memukul bangku apa? Keyakinan kelas atau nilai kewajibannya? Saling menghargai ya. Nah, jadi dia menjawab adalah saling menghargai. Jadi saya akan mencoba menjadi murid yang lebih baik lagi Pak dengan menghargai teman, begitu ya. Dan tentu setelah selesai melakukan ini, tidak akan serta-merta murid tersebut langsung berubah, kan begitu. Tentu juga kita akan kontrol lebih lanjut seperti apa perilakunya dan kita dokumentasikan dan kita juga catat, begitu baik. Nah, rekomendasi kalimat-kalimat dari menstabilkan identitas ini seperti yang saya ambil dokumentasinya. Berbuat salah itu hal yang manusiawi, gitu ya. Ya, tidak ada manusia yang sempurna. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak akan mencari tahu siapa yang benar dan salah. Bapak atau Ibu lebih tertarik untuk mengetahui cara kamu untuk mencari solusi dari masalah ini. Kalau kamu menyalahkan diri sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik kepada dirimu sendiri? Oh iya, saya salah, begitu kan misalnya, kan gitu ya. Pokoknya saya salah. Nah, kalau misalnya begitu, jadi kalimat yang dilakukan adalah apakah kamu bersikap baik kepada dirimu sendiri?
Berarti kamu tidak menghargai dirimu sendiri karena kamu terus menyalahkan diri kamu sendiri. Kemudian baru menuju ke validasi tindakan yang salah. Jadi seperti yang disampaikan tadi, kamu pasti punya alasan. Mengapa kamu melakukan itu? Gitu. Oh ya karena jam kosong Pak. Kemudian saya senang, saya nggak sengaja pukul bangku, gitu ya. Nah, apa yang penting bagi kamu? Kira-kira kenapa harus kamu benar-benar kamu itu penting? Ya soalnya saya bahagia aja Pak, saya happy Pak, itu bisa jawabannya. Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, boleh kamu happy, kamu senang, boleh. Tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru gitu ya. Dengan happy-nya, tapi happy-nya tetap menghargai teman gitu ya. Happy-nya atau senangnya dilakukan di tempat yang tepat. Kalau di kelas, tentu kalau teman-teman belajar, happy-nya kita ganti dengan cara yang lain, dengan sikap yang lain begitu. Kemudian, bahwa kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul meja atau memukul teman begitu ya. Apakah belajar cara lain untuk menyalurkan kebahagiaan kamu, kesenangan kamu tanpa harus memukul bangku gitu ya. Atau enggak, oh saya senang biar saya ini, boleh nggak saya menyalurkan kebahagiaan saya dengan karaoke misalnya, karena jam kosong saya tidak bahagia, saya karaoke, boleh nggak saya punya senang? Kan itu boleh ya sebetulnya ya, karena menyalurkan hobinya si anak. Cuman kan balik lagi apakah ada guru yang mengawasi atau tidak, karena ada alat elektronik kan. Kita balik lagi ke kebijakan kita gitu. Kemudian ke menanyakan keyakinan. Apa nilai yang kita percaya di sekolah kita atau di kelas kita? Apa nilai-nilai yang sudah kita percaya? Apakah terkait dengan kita harus menghargai, kita harus menghormati gitu ya? Nilai apa yang telah kita sepakati bersama? Seperti tadi, berkata yang sopan, saling menghargai gitu. Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Nah, jadi misalnya jam kosong, tetapi biar kelas di 8A ini tetap dicap kelas yang bagus. Jadi menurut kamu kelas ideal seperti apa? Kan begitu ya. Jadi kita tanyakan seperti itu. Kamu ingin menjadi anak yang seperti apa? Nah, setelah mengungkapkan solusinya, kita tanya, kamu ingin menjadi anak yang seperti apa nanti ke depan? Ya, kamu menanyakan keyakinan. Kemudian apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Ketika kamu pukul bangku, apa yang kamu rasakan? Oh, saya tiba-tiba kaget gitu ya. Tiba-tiba ketika pukul bangku, saya kaget dan salah. Kadang-kadang gitu ya. Aduh, saya salah. Dilaporin nih sekarang. Padahal pada saat itu kan kita happy. Saya salah Pak. Gitu. Itu langsung ekspresi kaget yang secara tidak langsung sudah kita ketahui gitu ya. Oke. Terkait dengan segitiga restitusi, ada yang bisa atau ada yang ingin kita diskusikan bersama? Baik, terima kasih Bapak. Biasanya pengalaman saya kalau berkaitan dengan segitiga restitusi ini, setiap terjadi suatu kejadian di kelas itu, biasanya siswa yang kita berikan pertanyaan itu kadang diam, kemudian hanya dijawab satu kata saja. Bagaimana tips atau trik supaya siswa itu mulailah menunjukkan jati dirinya agar mau menyampaikan apa sih sebenarnya yang terjadi. Itu yang sering saya alami kesulitan di dalam kelas. Mungkin istilahnya masih malu-malu menyampaikan apa yang menjadi permasalahan. Seperti itu. Terima kasih. Ada Bapak Ibu yang ingin berbagi terkait dengan hal itu yang disampaikan Pak Komang. Mungkin di kelasnya sudah berhasil melakukan mewujudkan rasa percaya diri untuk bisa menjawab pertanyaan aktif. Ada? Ada Bapak Ibu? Apakah ada? Tidak ada. Karena kan yang kita ketahui, nah yang menjadi kalimat prakarsa perubahan saya sama seperti Pak Komang
yang kita kendalanya itu adalah kurangnya rasa percaya diri. Makanya ketika saya di pendidikan kemarin di visi guru penggerak itu mewujudkan peserta didik yang kreatif, unggul dan memiliki dan berbudaya sesuai dengan profil belajar Pancasila. Kemudian karena prakarsa perubahannya adalah mewujudkan peserta didik yang lebih percaya diri untuk meningkatkan nilai kemandirian. Karena seperti yang kita ketahui bahwa di sekolah kita itu mandiri percaya dirinya agak sedikit kurang. Jadi dari 32 siswa yang percaya diri paling hanya 2 atau 3 orang saja. Nah seperti itu. Nah itu yang perlu kita wujudkan bersama. Itu juga menjadi kendala saya juga di kelas dan menjadi kalimat prakarsa perubahan yang akan coba saya terapkan kepada anak-anak. Nah kalau kemarin kan sudah diwujudkan dengan kegiatan-kegiatan seperti apa namanya jadi bagus, itu sudah belajar berbicara gitu ya. Kemudian juga sebagai duta baca, kemudian sebagai pembawa acara itu juga sudah. Nah sekarang yang akan kita mungkin menjadi permasalahan bersama, kita akan buat program terkait dengan bagaimana caranya kita berdiskusi bersama bagaimana caranya untuk meningkatkan rasa percaya diri si anak. Gitu ya. Itu juga saya akan cari bersama teman-teman. Nah kemarin sih program yang saya buat itu adalah membuat kelas inspirasi, membuat kelas inspirasi dengan menghadirkan mungkin alumni yang sudah belajar di luar bagaimana proses dia di public speaking, meningkatkan rasa percaya dirinya. Itu sih rencananya nanti ke depan. Semoga ada waktu dan semoga bisa terwujud. Atau mungkin kita membuat program-program yang lebih banyak lagi terkait dengan meningkatkan rasa percaya diri dari anak-anak kita. Karena sudah pasti dengan percaya diri segala sesuatu pasti akan kita raih bersama kan begitu ya. Seperti yang kita punya Setiawan itu tadi sempat berkoordinasi dengan kami. Sukadani ngobrol sama Sukadani tadi. Sukadani ternyata Setiawan itu gercep sekali membantu teman gitu. Tadi serat-serat saya lihat dan saya ngobrol sama buku ternyata memang kelebihannya si anak ini apa namanya membantu temannya itu cepat, kemudian juga rasa apa namanya kesadaran dirinya itu kuat gitu. Tetapi kalau dalam pengetahuan tentu lebih lemah daripada yang lain. Kita harus cari sisinya ya, sisi terbaik atau kebutuhan dasar apa sebenarnya yang kita ingin dapatkan dari si anak ini. Mungkin kita harus di top ya, gitu. Karena kemarin saya juga sempat melaksanakan di top dengan kelas 2 dia di 7A baru 10 orang, dan itu memang menemukan fakta-fakta mencenangkan gitu ya. Yang saya ketik ada dokumentasinya, ada ketikannya, fakta-fakta yang mencenangkan dan anak tersebut Pak Jawan dia bilang siapa oh ya Bapak ini anak saya baru 10 orang tapi kan waktu gitu. Itu jadi kita dengan kita membuka diri terhadap si anak, tentu anak tersebut akan menjadi lebih percaya diri karena mungkin hal tersebut tidak dapatkan di rumah dan tidak dapatkan di sekolah. Itu sih kalau saya di kelas 8 kemarin. Tapi baru 10 orang saja, sisanya belum sempat. Gitu. Mungkin akan dilanjutkan lagi. Makanya meminta untuk tetap di kelas 8A ingin melanjutkan itu. Sisanya lagi berapa ya? Lagi 12 ya, lagi 22 ya. Jadi Pak Omar, jadi kita buat program bersama meningkatkan rasa percaya diri. Ada lagi Bapak Ibu? Nanti kira-kira kita diskusikan bersama Bu. Yang perlu kita carikan solusi bersama. Ada urutan untuk segitiga restitusi itu kan ada nggak dibaca? Katanya boleh bebas kita lakukan yang mana bukan seperti itu. Oh iya, pas saya juga bertanya begitu waktu itu. Saya juga bertanya seperti itu karena secara tidak langsung pada saat kita menangani siswa kita sudah menerapkan segitiga restitusi kan, tapi kita tidak tahu bahwa itu ternyata segitiga restitusi kan gitu ya. Kita pada saat menangani siswa, oh iya kita udah restitusi, hanya saja kalimat yang kita lakukan ternyata itu tidak sesuai dengan perkembangan yang sekarang gitu ya. Nah untuk segitiga restitusi ini
tidak kaku ya. Boleh dari menanyakan keyakinan terlebih dahulu, kemudian baru validasi tindakan salah, kemudian menstabilkan identitas, atau kebalikannya juga boleh. Yang penting tercapai anak tersebut mencari solusi terkait dengan permasalahan yang didapatkan. Terima kasih. Ada lagi? Ada lagi? Cukup ya? Oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Itu yang saya dapatkan pada saat kemarin 1 bulan di budaya positif. Semoga ada hal-hal yang bisa kita terapkan bersama demi pendidikan atau pembelajaran yang berpihak kepada murid ya. Karena segala sesuatu tidak dari kita untuk kita, tetapi untuk murid-murid dan murid. Jadi segala sesuatu pembelajaran berpihak kepada murid. Apapun yang kita lakukan, seperti saya melakukan ikut dari pendidikan guru penggerak, bukan untuk mencari eksistensi itu juga, tidak, tetapi untuk mempelajari diri, menguatkan diri, bagaimana caranya untuk menuangkan kepada pembelajaran yang berpihak kepada murid-murid dan murid. Belajar sepanjang hayat. Oke. Baik, itu saja yang saya sampaikan. Kalau tidak ada diskusi, oke, terima kasih. Jadi dan mohon maaf jika ada kalimat yang kurang berkenan, kata-kata yang tidak sesuai dengan ide Bapak Ibu. Semoga forum diskusi kali ini ada manfaatnya. Saya tutup dengan para peserta.